Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok Agus, Dok Prof Agus. Selamat semangat pagi, salam sejahtera bagi Semangat kita pagi, semua. salam sejahtera, berkelimpahan bagi Dok Agus dan bagi sahabat-sahabat pembelajar yang telah hadir pada pagi hari ini ya. Iya, bagaimana kabar Hilary? Ya, luar biasa, sehat, bahagia, sukses, berkelimpahan. Amin. Iya, dan Bapak sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat, sukses, bahagia. Bahagia. Baik, amin. Saya ucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kali ini kita ada kajian yang sangat menarik yang disajikan oleh seorang pemudi ya, masa depan. Ini saya anggap ini mudah-mudahan menjadi Mary Riana kedua. Amin. Terjadilah. Amin. Iya, baik. Beliau latar belakangnya sudah hebat sekali ya. Jadi sudah memiliki beberapa certified ya, semacam apa namanya certifikat, walaupun beliau masih muda sekali. Mungkin barangkali usianya di bawah 20 kali ya. Barangkali. Iya, Dok. Ini udah luar biasa, dan beliau sudah mengalami banyak kehidupan dia, tempaan kehidupan baik di masa kecil maupun sekarang ya. Dan beliau memiliki riwayat sekolah di beberapa tempat ya, seperti certified AI trainer. Saya nggak tahu apa ini, nanti jelaskan ya. Kemudian certified emotion intelligence ya. Nah, baik. Yeah. Kemudian ada certified EFT trainer. Ini luar biasa, ini sampai 4 level ya. Kemudian juga beliau mental dan spiritual terapis. Dan kemudian sertifikat public speaking. Nah, siapakah beliau? Sebelum ke arah itu, saya haturkan dulu latar belakang apa yang akan kita kaji hari ini. Ya, baik. Banyak orang yang patah semangat karena kejadian buruk yang pernah menimpanya di masa lalu. Mereka terpuruk karena kegagalan-kegagalan yang terjadi. Kegagalan itu kemudian membelenggu hingga membuat mereka merasa tak lagi punya harapan. Mereka bahkan merasa masa depan cerah hanya sebuah ilusi hampa belaka. Tentunya dengan kondisi seperti itu sangat tidak menguntungkan. Padahal sebuah harapan memiliki peran yang begitu penting dalam hidup ini. Tanpa harapan, hidup kita akan terasa hambar. Yang lebih mendasar lagi, tanpa harapan sulit rasanya menikmati kebahagiaan. Jika Anda bagian dari orang-orang yang terpuruk itu, bagian dari orang-orang yang pernah terluka oleh masa lalu, seperti saya nih, yang penuh kegagalan, mari berpikir ulang. Apakah keadaan Anda benar-benar begitu buruk hingga tidak mungkin bangkit kembali? Apakah tak mungkin bagi kita untuk bebas dari belenggu masa lalu dan membuat langkah baru ke depan? Bapak Ibu sekalian, kita haturkan tokoh yang energik ini. Beliau bernama Hilary Fitriani. Kresna Putri Jos. Kresna Putri, sorry. Hilary Kresna Putri. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kalau sama anak muda gak apa-apa. Itu humoris banget nih, keren. Mantap, Jos. Iya. Baik, silahkan saudari kita Hilary Kresna Putri. Monggo, untuk mengkaji 1 jam setengah. Terima kasih banyak, Mentor. Ya, terima kasih sahabat-sahabat pembelajar semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, kita belajar ya bareng. Ini saya ditemanin kucing ini ya. Ini, nah ini dari tadi. Lucu banget kucingnya, Dr. Agus. Ya, ini silih berganti nanti lewat. Santai kita malam ini. Ya, Pak Uti, selamat malam. Bu Susi, Pak Rahmat, Bidin, ya semuanya ya selamat malam, dan mudah-mudahan bisa menyimak dan kita berbagi. Silahkan, Hilary. Ya. Amin, terima kasih, Dr. Agus. Belum ya, di double klik to full mode. Bisa? Oke. Ya. Baik, silahkan. Mulai. Tapi ini belum muncul ini harunya. Oke. Baik, silahkan. Silahkan. Baik, silahkan. Mulai. Tapi ini belum muncul ini harunya. 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 Tapi ini belum mu
Udah di sini aja, Romeo. Sini aja, duduk ya. Ini lihat denger. Ah, keren, udah masuk, siap. Baik, Assalamualaikum, silahkan. selamat pagi, Ya. semangat pagi Prof. Agus, Iya. dan juga sahabat-sahabat dari semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan juga di sini telah hadir juga banyak guru-guru saya yang hebat, luar biasa, Jos, Top, Parkotop, siapa aja nih. Ada Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi yang telah hadir, ada mentornya yang telah hadir, terima kasih banyak, ada Kak Vivi telah hadir, terima kasih banyak, dan ada rekan-rekan saya juga nih dari CEP Trainer gitu ya, ada Bunda Yanti, ada Bunda Nurita, dari Gisa, terima kasih banyak. Ada juga, wah cerah nih, wah join juga nih, teman sesama-sama trainer juga nih, wah luar biasa nih, speaker juga. Lalu siapa lagi yang hadir nih? Wah luar biasa sekali, terima kasih banyak. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya, walaupun ya sekarang ini sudah malam, langit sudah malam gitu ya, Dok Prof. Agus ya. Namun semangat kita tetap pagi Iya, gitu. Maka itu kenapa semangat pagi. Nah, iya. lalu topik kita pada pagi hari ini adalah bangkit dari belenggu masa lalu. Mengapa sih kita harus bangkit? Mengapa nggak di zona nyaman aja gitu ya, sahabat-sahabat semuanya? Karena pastinya bangkit itu sama seperti kita itu berproses, seperti tanaman, seperti pohon, seperti juga bumi yang selalu berproses, seperti juga tangga gitu. Kita seperti menaiki anak tangga kehidupan gitu. Jadi berprogres. Jadi nggak ada yang, oh, aku sudah maksimal di sini, tidak ada. Tapi kita selalu untuk maju selalu. Dari Klesta Putri Jos. Hidupmu tidak ditentukan begitu kamu lahir. Hidupmu ditentukan oleh usaha yang kamu lakukan saat ini. Dari Klesta Putri Jos. Hidupku tanggung jawabku. Jadi masa lalu itu biarkanlah masa lalu. Yang penting adalah sekarang ini dan juga mulai saat ini hingga seterusnya. Bagaimana keputusan kita untuk bisa take action ke depannya. Dan juga hidupku tanggung jawabku. Mengapa? Ya, karena masa tanggung jawab tetangga ya. Masa tanggung jawab orang tua ya. Dok Prof. Agus ya. Tentu itu adalah tanggung jawab kita. Nah, sahabat-sahabat pemirsa semuanya, ini adalah hukum 90% per 10%. 90% adalah bagaimana kita bereaksi terhadap suatu kejadian, terhadap momen atau peristiwa tertentu yang ada di luar kita. Dan 10% adalah bagaimana yang terjadi kepada kita gitu ya. Seperti halnya saya itu dulu itu lebih banyak bereaksi ketika masalah itu datang, orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan saya itu datang ya. Saya sibuk untuk memikirkan pandangan orang lain terhadap diri saya, sibuk untuk memikirkan di luar diri saya. Namun sekarang saya lebih melihat ke dalam diri. Untuk memutuskan respon terbaik yang bisa saya berikan, yaitu adalah untuk bermanfaat ya bagi masyarakat luas, bagi dunia dan bagi Indonesia pastinya ya, sahabat-sahabat pembelajar semuanya. Dennis P. Kimbro. Nah, sahabat-sahabat semuanya, setelah kita mengetahui bahwa yang terpenting adalah cara kita untuk merespon suatu hal yang terjadi di luar diri kita, dan cara kita merespon itu adalah hak kita dan juga kewajiban dan serta pilihan kita, karena hidup adalah pilihan. Maka sahabat semuanya, marilah kita menyaksikan kisah seorang kakek, Wang Zheshun. Mungkin boleh tolong tulisan di komentar chat ya sahabat-sahabat semuanya. Kehidupan apa yang mau sahabat semuanya jalani mulai saat ini hingga seterusnya. Respon apa yang mau sahabat semua berikan atas orang-orang di sekitar kita, keluarga, orang tua, teman, sahabat kita. Dan juga kejadian-kejadian yang pasti ini setiap hari itu pasti ada gitu ya. Kejadian yang baik yang happy maupun yang kurang mengenakan gitu
ya, sahabat semuanya. Baik, ini udah banyak komentar ini. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. dari Bu Utami Irga ya. Silakan kita simak Silahkan, kisah Wang Desun. Bang Dasyun ya. Suaranya sudah di ini Sudah. silakan minyak ya. Sudah kedengaran kah? Kedengaran ya. Ya. 让很 Sudah. 多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧，到北京成为一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识的练腹肌。79岁，我走上了 P 台。今年80岁，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的箭，没有谁能阻止你成功。无论你该炫自己的时候，千万不要对自己。我是王德顺，我是最炫东北人。 Nah, sahabat-sahabat pembelajar semuanya, siapa di antara kita semuanya mau menjadi seperti Wang Dasyun gitu ya, meneladani caranya dia dalam menyikapi kehidupan gitu ya. Jadi nggak ada istilah terlambat untuk memulai suatu hal yang baru. Tidak ada kata terlambat Ya. untuk memulai suatu progres gitu ya, Dr. Agus ya. Iya, keren. Ya. Banyak orang yang merasa, oh aku udah 30-an tahun, udah Tua, 40-an tahun, 50-an tahun, ya. 60-an tahun, 70 tahun ya. Namun pastinya yang hadir pada pagi hari ini memang semangatnya itu masih muda, masih semangat 45 dan semangat membelajar semuanya ya. Sahabat-sahabat semuanya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Boleh tolong tulisan di komentar chat ya sahabat-sahabat semuanya. Keputusan apa yang mau kita ambil mulai dari hari ini yang merupakan dorongan dari dalam diri kita. Motivasi dari dalam diri kita. Ini dari Bu Utami Irga sudah berusaha merespon positif terhadap apapun yang terjadi. Kemudian dari Pak Hikmat, hidup bahagia dan bisa berperan membantu orang-orang di sekitar kita dalam mencapai hidup bahagia. Yes, Dari pastinya. Putan Liliana, menjadi berkah bagi orang banyak, punya tabungan Amin kebajikan ya yang banyak. amin. Bu Nerita, mau jadi the best person. person. Ya, ini lagi Pak Hikmat, setuju. Tidak ada kata terlambat. Asal kita mau, pasti akan ada jalan. Iya, saya ingin bisa berguna untuk orang lain. Kemudian Mbak Vivi, belajar terus untuk menjadi manusia yang semakin lebih baik setiap harinya sampai kita wafat. Silakan. Amin ya amin. Semua keinginan dan permohonan sahabat-sahabat semuanya
menjadi niat yang bulat dan terus take action dan dikabulkan dan dimudahkan jalannya oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, sahabat semuanya, tadi kan kita sudah mengetahui ternyata rupanya terpenting adalah respon kita terhadap suatu hal yang terjadi di luar diri kita. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri sendiri dan juga ini merupakan tanggung jawab kita terhadap Allah, terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, lalu emosi itu silih berganti gitu ya. Seperti puisi ini, The Guest House. Menjadi orang itu seperti rumah singgah. Setiap pagi ada yang hadir. Bahagia, kecewa, pahit, pikiran sesat yang datang sebagai tamu yang tidak diundang. Selamat datang, sambutlah mereka semua. Meskipun jika mereka sekumpulan duka yang menghempas rumahmu seisinya. Mereka bisa membersihkanmu menjadi sekeping bahagia. Urusi setiap tamu dengan hormat. Pikiran gelap, jahat, terima mereka di ambang pintu sambil tertawa. Suruhlah mereka masuk. Bersyukurlah pada apapun yang datang. Karena masing-masing dikirimkan dari jauh sebagai penuntun hidup kita. Di sini maksud dikirimkan oleh Sang Pencipta. Ya, sahabat-sahabat pembelajar yang telah hadir pada pagi hari ini semua. Jalaluddin Rumi, translation by Coleman Mark. Pasti ya Dok, Prof. Agus dan sahabat-sahabat semuanya itu emosi itu pasti silih berganti gitu ya. Pernah nggak sih seharian kita nggak merasakan emosi apa-apa gitu ya? Nggak seneng, nggak kesel, nggak marah, nggak apalagi nggak kecewa, nggak sedih, nggak sukacita, nggak gembira, nggak riang, nggak bersyukur, nggak bahagia. Itu normal nggak ya kalau begitu ya? Justru dari emosi-emosi itu kita bisa belajar karena itu apapun yang terjadi di hidup kita itu merupakan jejak pengalaman gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi kalau kita mau belajar untuk bercinta kasih, untuk belajar untuk memberi, untuk bersyukur, untuk bahagia, untuk lapang dada terhadap kondisi yang kita alami saat ini ataupun yang sudah terjadi di masa lalu, maka kita perlu untuk mengalaminya. Seperti itu sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, di sini ada 8 elemen kehidupan ya. Apabila yang sebelah kiri itu adalah apabila kita baik terhadap diri sendiri, lebih mementingkan diri sendiri, panahnya itu akan mengarah keluar, maka kesehatan pun akan menjauh. Seperti itu ya, dari kepala itu lalu saraf ya. Itu yang di atas itu, yang angka 8 yang atas, bulatan atas itu adalah kepala dan saraf, lalu adalah organ peredaran dan sistem ekskresi, organ-organ tubuh di situ. Lalu yang sebelah kanan ini, apabila kita baik terhadap orang lain, lebih mementingkan kepentingan orang lain, maka panahnya ke dalam dan kesehatan itu otomatis mendekat. Nah, kita mau pilih yang seperti apa? Menjadi pribadi, insan yang seperti apa? Apakah yang sebelah kiri ataukah yang sebelah kanan? Boleh sahabat-sahabat pembelajar semuanya, tolong tuliskan di komentar chatnya. Pilihan apa yang kita pilih? Kanan, ya saya yakin sahabat-sahabat di sini semuanya itu luar biasa banget dan dahsyat sekali, jos banget yang selalu mau belajar terus dalam kehidupan ya. Hidup sampai tua dan belajar sampai tua, sampai akhir hayat. Nah, sahabat semuanya, ya alhamdulillah pada kanan semuanya. Ini adalah emotion barometer. Siapa bilang emosi itu nggak bisa diukur? Ternyata emosi itu ada loh ukurannya, ada barometernya. Contohnya yang tengah serenity, joy, ecstasy. Serenity itu tenang ya. Itu dari yang warnanya itu terang hingga semakin pekat gitu sahabat semuanya. Jadi dari luar itu masuk ke dalam. Lalu dalamnya ini bahagia, joy. Lalu di dalamnya lagi adalah ecstasy, adalah sangat bahagia. Lalu di sebelah kanannya lagi itu mulai dari yang berwarna hijau terang sampai yang semakin pekat itu dari mulai menerima gitu ya. Menerima kejadian, lalu akhirnya bisa percaya akan pengaturan terbaik yang Allah berikan, yang Tuhan berikan. Coba kalau misalnya tidak ada
keputusan kita untuk menerima. Tidak ada yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi atau persoalan yang kita hadapi. Mungkin nggak kita bisa percaya bahwa memang pengaturan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi hidup kita. Namun setelah sudah terjadi, barulah kita bisa mengambil hikmahnya atas suatu hal tersebut. Lalu setelah trust itu kita mengagumi kasih dan kebaikan Allah gitu ya. Nah, sahabat semuanya, lalu ternyata emosi itu bisa loh menyakiti tubuh kita. Yang pertama adalah ternyata marah itu bikin sakit lever, sedih itu bikin sakit paru-paru, khawatir bikin sakit lambung, stres itu bikin sakit jantung dan otak, ketakutan bikin sakit ginjal. Ini adalah sebuah foto yang saya ambil dari WhatsApp group gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah versi simpelnya. Lalu the five body syndrome ini yang sebelah kanan. Yang di atas itu adalah crying syndrome, jadi menangis gitu ya. Itu adalah ketidakmampuan kita untuk mengekspresikan diri sendiri dalam membuat keputusan. Jadi mungkin dia menyesal gitu ya, kenapa aku mengambil keputusan ini gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Oleh karena itu marilah sahabat pembelajar semuanya kita take action, sampai menyesal di akhir. Sekarang juga kita tingkatkan ibadah kita dan minta petunjuk kepada Allah. Agar take action sebaik-baiknya dalam kehidupan nyata kita. Agar memberikan dampak bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat Indonesia, dan bagi dunia. Nah, kalau saya ini pernah gitu ya. Contohnya adalah bagi para remaja nih ya, khususnya saya gitu ya. Saya itu ada kalanya kan bertolak belakang gitu opini dengan orang tua gitu, dengan keluarga gitu ya. Lalu saya itu sudah terlanjur gitu, "Ah, enggak lah begini-begini." Lalu kayak setelah itu baru, ya, ternyata ada maksud baik juga. Ya, orang tua mau, mungkin caranya saja yang kurang tepat gitu ya, sahabat semuanya. Lalu responsibility syndrome ini, having too much and not wanting it. Jadi tanggung jawabnya itu terlalu banyak gitu yang dibebankan kepada kita, tapi sebenarnya kita itu tidak mau gitu, ataupun kita merasanya tidak mampu gitu untuk menanggung itu. Saya tentunya ya saat kelas 5 dan kelas 6 itu, masuk SMP itu ya, saat kondisi keluarga kurang harmonis, lalu di sekolah juga dengan guru, dengan teman itu, saya itu memilih gitu, saya harus memilih pada saat itu. Apakah saya mau terus diombang-ambing seperti di laut itu ya, ada badai, saya terombang ke kiri, saya terombang ke kanan, apapun yang di luar itu saya ikuti, orang marah saya marah, orang kesal saya kesal, apakah saya mau ikuti seperti itu? Ataukah saya mau memilih untuk hidup sesuai dengan kodrat sebagai seorang manusia dan seorang makhluk spiritual. Lalu yang di bawahnya adalah yang warna hitam itu ya, sahabat semuanya, itu adalah fighting atau reaching syndrome. Itu berarti kita itu melawan gitu, kita berusaha untuk melawan, melawan apa yang mau kita raih gitu. Jadi contohnya seperti ini, kita makin berusaha untuk melawan kondisi di luar kita gitu ya, sahabat semuanya, kita makin berusaha untuk kayak, "Oh, gue mau menang pokoknya." Intinya yang paling banyak ngomong, yang menang berdebat itu yang menang. Di situlah kita semakin menjauhi kodrat kita sebagai ciptaan Allah, sebagai ciptaan Sang Maha Kuasa, dan juga sebagai seorang makhluk sosial dan makhluk spiritual yang berada dalam tubuh kita, dalam tubuh seorang manusia. Lalu di bawahnya lagi adalah guilt, rasa bersalah, dan sexual frustration. Rasa bersalah. Pastinya kita semua, terutama saya, itu pernah mengalami ini gitu ya, sahabat semuanya, saat kita ini merasanya salah mengambil keputusan saat itu. Lalu kita merasa bersalah kemudian, itu sahabat semuanya. Lalu yang di bawahnya lagi itu adalah fight syndrome. Itu adalah kita itu berusaha untuk menjauhi suatu hal yang tidak ingin kita hadapi. Berusaha untuk menolak suatu hal itu. Sama seperti saya, sahabat semuanya. Pernah saya itu saking frustasinya dengan kondisi keluarga dan dengan kondisi sekolah gitu ya. Waktu itu iman saya juga jauh gitu dari Tuhan, dari Allah gitu. Lalu saya berusaha untuk, apa aku sekolah keluar aja, keluar kota, apa ke luar negeri, kemana kayak, cari beasiswa atau berusaha untuk mendapatkan magang, internship.
Tapi ternyata ada seorang guru ya, spiritual yang menasihati saya, "Kamu selesaikan dulu masalah dalam diri kamu, selesaikan dulu persoalan yang kamu hadapi, baru bisa keluar." Karena saat kita ini memakai kacamata yang mana, kalau kita memakai kacamata yang hitam, maka kita melihat dunia akan hitam. Tapi kalau kita memakai kacamata yang jelas gitu ya, seperti kacamata baca atau kacamata yang plus atau minus, itu malah akan membuat kita itu semakin aware, semakin sadar apa yang harus kita lakukan. Jadi saya memilih mulai saat ini hingga seterusnya, saya memilih untuk menyelesaikan dulu masalah dalam internal diri saya. Dan insya Allah ya, semakin hari semakin berprogres. Demikian pula saya berdoa untuk sahabat-sahabat pembelajar yang telah hadir pada pagi hari ini. Nah, sahabat semuanya, apa sih yang menyebabkan gangguan pada tubuh kita ya, sahabat semuanya? Ternyata adalah ketidakseimbangan sistem energi dalam tubuh. Dalam traditional Chinese medicine, ada jalur yang tidak kasat mata, yaitu adalah jalur energi. Dan titik-titik energi dalam tubuh kita itu bisa loh ada yang tersumbat. Menyumbatan sistem energi dalam tubuh disebabkan oleh gangguan emosi kita. Mengapa? Karena fisik sangat terkait dengan emosi. Emosi-emosi yang tidak terselesaikan menjadi penyebab utama pada hampir semua penyakit fisik kita. Roger J. Callahan. Contohnya seperti ini ya, sahabat-sahabat semuanya. Misalnya nih, kita itu saat lagi hujan-hujan ya, maunya itu di pikiran tuh, rasanya itu mau makan Indomie deh, mau makan apalagi, misalnya gorengan sama teh teh hangat, teh manis hangat gitu ya. Apa mungkin nggak kalau misalnya tiap hari gitu ya, lagi musim hujan lah, lalu sehari, 2 hari, seminggu berapa kali gitu ya, sebulan berapa kali, mungkin nggak akhirnya kita jadi jatuh sakit gitu sahabat semuanya. Di sinilah keterkaitan antara fisik dengan emosi kita. Dan juga demikian pula dengan emosi itu bisa menjadi penyakit fisik. Nah, sahabat semuanya, ada berapa sih elemen yang perlu untuk kita terapkan sehari-harinya? Ada berpikir, emosi kita, dan juga kemauan kita. Emosi itu perasaan ya sahabat semuanya, kemauan itu willpower. Contohnya di gambar sebelah kiri ini, pada bagian otak itu yang berwarna ungu itu adalah sistem saraf. Itu berarti kekuatan kita berpikir. Seperti perangkat luarnya itu adalah otak dan dalamnya itu adalah mind yang tidak kasat mata. Lalu yang berwarna merah itu adalah organ peredaran, itu kekuatan emosional atau perasaan kita. Dan yang di bawahnya lagi yang berwarna hijau itu adalah sistem metabolisme tubuh dan anggota badan. Itu disebut juga dengan sistem ekskresi ya. Lalu yang merah itu adalah organ peredaran tuh seperti jantung, paru-paru, seperti itu ya, organ-organ tubuh kita, sahabat semuanya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah kognisi atau persepsi. Di mana saat pikiran dan perasaan itu tidak seimbang itu ya, maka info baru itu masuk tidak akan connect. Yang panah yang masuk ke dalam yang berwarna ungu ya sahabat semuanya. Lalu yang di bawah adalah orang yang hanya bekerja, tidak pernah berpikir dan merasakannya. Di atas ini dia hanya berpikir dan merasakan tapi tidak bekerja. Nah yang bawah itu dia itu hanya bekerja dan tidak pernah berpikir dan tidak pernah merasakan. Nah lalu sahabat semuanya, bagaimana penyakit manusia itu bisa terjadi? Pada bulatan yang sebelah kiri pertama adalah terlalu banyak berpikir, overthinking, dan kurang bergerak, kurang ekspresi, sistem ekspresinya kurang berjalan dengan baik. Lalu yang sebelah kanan ini adalah yang paling kanan, kurang berpikir dan terlalu banyak bergerak. Jadi hanya mementingkan fisik saja. Ternyata ini juga nggak seimbang loh, sahabat semuanya. Lalu yang tengah ini antara pikiran, saraf sehat ini, sarafnya sehat. Lalu yang di bawahnya itu adalah paru-paru, jantung,
dan ekspresinya banyak bergerak. Dan di sini terdapat keseimbangan dalam hidup kita. Nah, ini cara paling mudah untuk kita mengatur antara pikiran, perasaan, dan kemauan willpower ini adalah dengan mempengaruhi dulu ucapan kita sehari-harinya ya, sahabat semuanya. Baik mungkin ucapan yang di luar, yang kita ucapkan kepada orang lain, maupun yang paling gampang adalah diri sendiri. Ternyata kita melakukan self-talk itu 50.000 kali, 52 kali setiap menitnya loh. Ini menurut Kompas dan menurut Deepak Chopra, kita melakukan self-talk itu sebanyak 55.000 kali, dan 65% itu adalah self-talk itu, dari seluruh percakapan kita seharian, gitu ya. Jadi self-talk ini bisa mempengaruhi emosi kita. Contohnya seperti ini, kejadian di luar itu netral, apa yang kita hadapi itu netral, tapi bagaimana kita untuk memilih untuk menjadi apakah netral menghadapinya ataukah positif bahkan menghadapinya, mengambil makna yang tepat. Contohnya nih ya, sahabat semuanya, misalnya nih, lagi banyak deadline gitu ya, atau misalnya, untuk terapis mungkin, banyak kliennya begini, misalnya susah dihubungin, atau bagaimana, atau misalnya, "Oh, mohon maaf ya saya sibuk," dan sebagainya. Nah itu kan bagaimana keputusan kita untuk, "Oh iya, kalau gitu berarti seperti aku juga aku cari cara cara lain gitu untuk mendekati mereka," gitu tuh. Mungkin itu, sering mengirimi, kalau aku tuh sering mengirimi jadwal-jadwal seminar-seminar ICEP gitu ya. Supaya mereka itu, mereka yang denger sendiri dari pembicaraan narasumber 1, topik 2, topik 3. Akhirnya mereka akan lebih tertarik dengan EFT gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Nah, dari self-talk inilah berpengaruh kepada mengendalikan pikiran sama dengan ucapan kita. Kita berbicara antara 120 sampai 150 kata per menit. Dan kita berpikir antara rata-ratanya itu 600 sampai 800 kata per menit. Kemampuan kita berpikir ternyata 5 kali lebih cepat daripada kita berbicara. Maka jangan heran kenapa ya aku mau fokus susah. Kendalikan dulu pikiran yang dalam diri kita. Kendalikan dulu monkey mind itu. Change your mindset, change your life. Nah, disitulah kita belajar dari mengendalikan pikiran dan ucapan ini. Kita belajar untuk membingkai makna. Sekarang kita membahas dari maknanya, keseluruhannya gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Contohnya seperti ini. Ini adalah yang saya alami gitu ya. Before-nya adalah ada keluarga gitu yang bilang, kamu anak durhaka gitu. Lalu saya dalam hati, ya ini kan persoalan antara saya dengan orang tua gitu. Orang tua aja nggak berkata apa-apa gitu. Cuma waktu itu saya agak kecewa aja gitu. Karena saya memedulikan tanggung jawab saya terhadap orang lain gitu loh. Dan setelah itu saya mulai berpikir, mulai melihat dalam diri, dan saya itu lebih berusaha untuk lebih berbakti terhadap orang tua. Lalu yang kedua di bawahnya adalah saat saya tidak sengaja merusak barang orang lain, lalu dia bilang gini, "Karena kan ya sekarang kan bukan rumah kamu, kan lagi berkunjung di rumah orang lain gitu, ini kan bukan rumah kamu." Lalu saya dalam hati, "Ya punten," gitu, saya juga bilang, "Maaf," gitu. Saya sendiri juga kadang-kadang kurang teliti dalam merawat barang sendiri. Setelahnya, kasihilah sesamamu seperti mengasihi Allah gitu, seperti mengasihi Tuhan gitu. Karena kita sama, merupakan percikan dari roh Tuhan, merupakan anak-anak Tuhan yang sama diciptakan sempurna secara akal, budi, secara organ-organ tubuh, dan berjuang untuk hidup. Setelah itu saya lebih menjaga barang orang lain. Lalu yang di bawahnya lagi adalah saya merasa kesal dan merasa diremehkan gitu ya. Dan kenapa di umur segini saya sudah menghadapi cobaan yang seperti ini? Setelahnya saya mengambil sebuah hikmah kehidupan. Menjadikan ini sebagai jejak pengalaman yang menjadikan mental aku semakin kuat. Lalu yang di sebelah kanan ini, sebelumnya, row ketiga, baris ketiga, jangan ngomong kasar pas marah. Dulu
Ini kan salahnya orang tua, mama, papa, keluarga gitu ya, teman-teman, lingkungan gitu. Aku kan cuman memodel doang, mau dari kecil tontonannya seperti ini. Lalu aku juga bilang, "Ya, mau sih berubah," selalu mencari alasan gitu ya, mencari pembenaran. Luka batin ini kan susah disembuhkan, setelahnya timbul kesadaran dalam diri. Aku selalu berpikir seperti ini ya, meng-coaching diri sendiri gitu ya, menanya pada diri sendiri. Sebenarnya kapan sih aku bisa benar-benar berubah gitu ya? Kapan bisa benar-benar menjadi pribadi yang baru gitu? Kapan bisa memberikan makna lebih positif? Kapan bisa keluar dari zona nyaman selama ini? Setelah mencoba berbagai macam tools gitu ya, termasuk misalnya EFT, meditasi, lalu lebih beribadah juga kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Mengikuti ajaran-ajarannya gitu ya, telah diajarkan. Lalu saya mulai mendapatkan aha. Momen ahanya adalah ternyata itu butuh timbul kesadaran ilahi dalam diri. Ketika itu sadar, ketika waktunya sudah tepat, sudah divine time itu, Tuhan Allah sudah mengetuk pintu hati saya. Maka disitulah saya baru menyadari untuk meningkatkan energi positif dalam diri saya. Apabila misalnya nih, di luar itu selalu seperti itu, apalagi terutama ya sahabat semuanya, misalnya itu adalah orang tua, adalah keluarga gitu ya, suami, istri, anak gitu ya, sepupu dan sebagainya gitu ya. Itu kan tidak bisa untuk kita jauhi gitu. Pasti kita harus menghadapi mereka. Dan apabila kita sudah memutuskan untuk, oh ya aku take action deh, aku sudah memutuskan untuk meningkatkan spiritual, untuk meningkatkan perbuatan baik ya, yang bisa aku lakukan yang paling simpel kepada diri sendiri dan kepada orang lain itu, energinya akan naik gitu. Misalnya dari tadinya itu dari 0 sampai 100 kan, misalnya 50, akan naik ke 60, akan naik ke 70, akan naik misalnya ke 75 gitu ya. Lalu ketika itu masalah itu datang, persoalan itu hadir kembali, lalu apakah kita mau energi kita itu drop, turun ke bawah, bisa jadi 60, jadi 50, dan itu mau naiknya itu tuh lebih butuh lagi tanjakan gitu, sahabat semuanya. Nah, ini adalah gambar frame dari era Kartini ya. Fotonya ini yang kiri sama yang kanan ini sama, sahabat semuanya. Rambutnya sama, mukanya sama ya, matanya sama, hidungnya sama, lalu bajunya sama, brosnya sama, kembangnya sama, yang kiri sama yang kanan. Nah, seperti apakah kita seperti ini pula? Kita bagaimana membingkai makna dari setiap kejadian yang kita alami. Yang sebelah kiri ini mungkin orang akan memandangnya lebih berwibawa, lebih karismatik, lebih memancarkan aura pemimpin gitu ya, seorang leader. Lalu yang sebelah kanan ini kita melihatnya sebagai seorang bunda yang penuh cinta kasih, yang penyayang. Nah, sahabat-sahabat semuanya, seperti apakah sahabat-sahabat semua dalam membingkai makna kehidupan dari sahabat-sahabat semuanya yang telah kita alami gitu ya hingga saat ini. Saya percaya pasti banyak dari kita yang membingkainya itu sudah berwarna-warni dan berusaha untuk mencari makna positif dari setiap kejadian yang kita alami. Boleh tolong tulisan di komentar chat, seperti apakah cara, tips, ataupun kiat yang sudah sahabat-sahabat di sini praktekkan. Boleh mungkin EFT, berdoa, atau mungkin puasa gitu ya, dengan penuh rasa bersyukur, rasa bahagia, bangun tidur senyum gitu. Apalagi ya, salam kepada Allah gitu ya. Banyak sekali hal yang bisa kita terapkan, menulisan jurnal syukur gitu ya. Nah, ini adalah doing list yang sudah selalu bersyukur. Terima kasih banyak Bu Alia. Doing list ini yang sudah saya lakukan, mulai dari niat pikiran. Dari niat, ada satu kitab suci yang mengatakan bahwa apabila contohnya seperti ini, kita melihat misalnya, oh ada uang 1 juta, dari niat-niat aja, oh ya enak nih ya, kalau misalnya aku bisa ambil dan gak ada yang tahu. Dari situ aja sebenarnya itu sudah mulailah dosa gitu, sahabat semua. Jangan kan kita sudah melakukan. Jadi niat pikiran ini menentukan sekali bagaimana perasaan dan perbuatan kita. Yang pertama adalah berpikir positif, jernih, dan tulus menolong sesama. Yang kedua adalah berpikir 6 detik dulu sebelum bertindak, atau yang dikenal dengan mindful breathing.
Nah, dari situlah sahabat semua, ketika saya sudah mempraktekkan ini, saya berpikir dulu, menjadi beliau gitu ya, yang berhadapan dengan saya berpikir, "Oh iya, seperti ini ya." Ketika saya membayangkan itu dua belah pihak itu, dulunya saya hanya membayangkan itu kejadian itu, saya ingat-ingat itu ngomong-ngomong itu hanya orangnya saja dan apa yang dia katakan. Tapi setelah saya membingkai makna ini, saya jadi menemukan bahwa, oh ya, saya juga ngomong seperti ini, mungkin sikap saya juga salah dan sebagainya gitu ya. Betul, mohon ampun sama Allah, sama Tuhan itu juga saya lakukan dan saya yakin sahabat-sahabat semuanya lebih jos lagi dalam mohon ampun terhadap Tuhan. Lalu dengan mindset, cara berpikir, pola berpikir bahwa hidup itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan. Lalu hidup adalah life journey atau adalah proses pembelajaran. Jadi tidak ada yang keputusannya salah ataupun keputusan yang benar gitu ya, sahabat semuanya. Lalu yang di kolom tengah ini dari pikiran, niat pikiran inilah timbul ke perasaan. Itu adalah penuh rasa, hawa bersyukur, dan mental berkelimpahan, mental berbagi. Dengan kita memberi, maka kita akan menerima. Dan fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama. Dan saat persoalan terjadi dalam hidup kita hanya rasakan saja, oh iya, seperti tadi ya, the puisi, the guest house itu, kita hanya rasakan, lalu kita menerima dalam kuasa ilahi, cinta dan kasih ilahi, dan kemudian kita ikhlaskan, kita pasrahkan. Ikhlas dan pasrah di sini bukannya berarti, oh iya, berarti aku tuh udah menyerah, enggak. Saat kita berusaha dengan sudah dengan sebaik mungkin, tambah dengan minta petunjuk pada Allah, saat itu memang sudah sampai kepada limit kita saat itu, kita bisa mengikhlaskan dan memasrahkannya kepada kuasa, kepada Sang Maha Kuasa yang di atas. Lalu yang di sebelah kanan itu adalah perbuatan kita ya. Saat melakukan incantation atau EFT. Jadi incantation itu apa? Berarti memasukkan sugesti-sugesti positif, afirmasi kata-kata positif yang akan selalu mengingatkan kita terhadap hal positif gitu dalam hidup kita. Dan itu akan menarik juga vibrasi positif dan kemudian itu akan menarik, mengattract gitu ya, energi dari ilahi, energi dari alam semesta ini yang sangat besar. Karena kita itu kecil hanya segini, namun energi dari ilahi, dari Tuhan, dari Allah, energi semesta ini sebesar ini, sangat besar. Lalu dengan meningkatkan spiritual kepada Allah gitu ya. Dan banyak memberi dan banyak menerima. Nah, mungkin Dok Prof Agus boleh tolong untuk dibuka untuk pertanyaannya. Sekian paparan dari saya. Saya berdoa agar sahabat-sahabat semuanya, Dok Prof Agus dan guru-guru saya yang luar biasa, Jos Top, bisa mengambil makna, membingkai makna dengan sebaik-baiknya. Dan selalu dalam perlindungan, dalam bimbingan, dan dalam tuntunan Allah, Tuhan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Baik, terima kasih Hilary. Terima kasih banyak. Betul-betul jos ini. Jadi orang selalu sebar salam. Jadi orang selalu sukses. Jadi jos itu saya singkat. Ada singkatan lagi jos? Iya. Belum baik, dibuat ini Dr. Agus, nanti dibuat deh Dok Prof. Iya. Jadi orang selalu sebar salam ya, kebahagiaan. Baik. Ini ada beberapa chat ya yang alhamdulillah ini banyak sekali komentar. Tadi di awal ada Pak Oti ya, tadi bilang begini, apa yang mendorong Desun bersikap seperti itu tadi itu? Dia masih tua, masih energik. Nah, itu pertanyaan Pak Oti yang pertama. Tadi belum karena apa sampai terakhir. Silakan. Mungkin inspirasi apa yang didapat dari Pak Desun ya, tadi? Prof Agus.
Iya, Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, sahabat Pak Oti. kita, Pak Oti. Ya, jadi menurut saya mendorong itu adalah dorongan dari dalam dirinya sendiri, adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Dari dalam dirinya itulah baru yang akan mendorong dari eksternal itu ya pastinya ya, mempunyai anak, istri, keluarga gitu ya. Dan dari dalam diri itulah yang bisa untuk memancarkan, mengobarkan semangat gitu ya. Karena pada dasar dalam diri kita itu sudah Tuhan sudah Allah sudah berikan semangat, juang, Allah sudah berikan kebahagiaan dari dalam diri kita. Allah sudah berikan kesehatan, yaitu organ-organ kita itu bisa mendetoksifikasi kalau kita itu rajin untuk tidur lebih awal gitu ya. Jadi mulai jam 10 malam itu terjadi proses detoksifikasi dalam tubuh kita. Mungkin ginjal, jantung, empedu, liver gitu ya, paru-paru tuh sampai pagi sampai subuh tuh nanti gitu ya. Sahabat-sahabat semua dan Palti. Dan juga dan juga tambah dengan berdoa, tambah dengan iman kita, takwaan, dengan bersabar, dengan bersyukur, dengan ikhlas dan dengan pasrah pada Allah. Gitu ya. Pokoknya Jos, jadi orang selalu syukur, selalu sabar. Selalu salam. Ini Jos semua nih kata-katanya ini di terakhir. Baik, Mas mohon maaf. Agus, boleh nggak Silakan. komen? Oh silakan Pak Uti, silakan Pak Uti. Ya, yang pertama silakan. Ya, kita langsung mengalir saja. Apresiasi untuk ini apa Mbak aja ya. Ya boleh Mbak Hidari. Gitu boleh, ya. Boleh Pak Uti, terima kasih. Atau Hilary boleh sebetulnya. Ya, Hilary boleh. Hilary. Membuat saya agak sedikit terlena gitu mendengarkan ceritanya. Berarti kan ini boleh dikatakan itulah guru pengalaman itu guru yang terbaik. Kalau ini diangkat dari pengalaman diri sendiri, nah itu yang membuat saya semakin yakin, ya kan? Ini karena sehingga dari cerita yang mengalir dan bagus, kemudian dengan media alat medianya juga cukup bagus, tidak terganggu ini bagus, baik sinyal dan sebagainya, sehingga penjelasannya mendukung kita, mendorong untuk lebih semangat gitu kan, menerima penjelasan pengalaman. Karena dari pengalaman itu, cuma pengen tahu tadi dari pengalaman yang kelihatannya cukup sulit begitu ya, masalah yang cukup sulit, tapi kemudian move on jadi seperti ini. Tadi ada dikatakan ada guru spiritual, who is he? Oh iya. Nah itu yang membuat saya yakin itu yang bisa membuat move on atau artinya berpikir kembali. Karena ini dari pengalaman sendiri ya, kemudian digabungkan dengan beberapa teori yang katakanlah yang memperkuat. Saya kira dan apa yang membuka pikiran dan hati Hilary dengan apa kuncinya ya? Itu intinya kuncinya, orang yang memberikan itu, guru itu yang mengguide itu pasti akan menyentuh terhadap pikiran dan perasaan sehingga mau move on. Gitu. Ya, terima kasih Pak Oti. Ya, makasih. Ya, sebetulnya ya dari sewaktu saya kecil itu kan, mama saya itu pernah juga bekerja gitu di luar negeri gitu ya, dan itu mungkin sekitar saya berusia 3 tahun gitu ya, Pak Oti, dan itu kan di situ saya belajar untuk mandiri. Katanya dikatakan oleh saudara saya itu kalau aku itu mandiri gitu, udah bisa pasang sepatu sendiri dan sebagainya gitu, dan ramah pada saat itu ya. Dan dari situlah aku merasakan bahwa banyaknya orang yang perhatian dan banyaknya orang yang sayang pada aku gitu loh. Dari mulai kecil gitu. Dan itu aku merasakan kasih sayang Tuhan gitu. Dan saat misalnya nih contohnya adalah waktu di sekolah gitu ya. Aku pernah nggak bawa makanan gitu, dan akhirnya itu adalah orang yang menawarkan gitu, teman yang baik hati menawarkan. Dan lagi waktu itu kan saya baru pulang dari kafe gitu ya di dekat sekolah, dan ada Gojek gitu ya, saya membantu untuk menjawab Gojek gitu ya. "Ini di mana tempatnya, Mbak? Ini di mana kafenya?" "Di atas ya." "Oh, di bawahnya store," gitu, di bawahnya itu toko. Lalu
kemudian setelah saya balik, saya turun, pas itu supirnya tuh turun juga, supir Gojeknya turun. Lalu dia menawarkan untuk mengajak untuk penumpang saya gitu, untuk memberikan tumpangan. Saya nanya, "Pak, nggak apa-apa Pak, saya kan nggak pesen Gojek Pak," gitu. Terus dia bilang, "Nggak apa-apa lah Pak, saya di situ loh Pak rumahnya Pak, searah nggak?" Lalu dia bilang, "Iya searah." Padahal sepertinya sih nggak searah gitu, tapi beliau berbaik hati gitu loh. Saya yakin bahwa itu adalah yang Tuhan kirimkan gitu loh. Itu adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan gitu loh dalam hidup saya. Lalu juga, pokoknya ke manapun itu selalu ada. Waktu itu pernah saya itu, nggak keluar itu ya, ke tempat olahraga dan itu saya nggak bawa HP gitu dan itu ada, teman-teman juga satu kelas gitu ya, dia itu mau untuk mengantar saya pulang gitu loh. Katanya, "Udahlah nggak apa-apa searah gini gini gini." Ya udah gitu. Jadi itulah yang saya rasakan gitu loh. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan gitu dan juga, untuk sepupu-sepupu saya, teman-teman saya itu kalau misalnya mereka itu ada kayak baju yang nggak ini, maksudnya kayak, "Oh ya aku udah kekecilan udah apa," gitu. Aku dengan senang hati gitu menerima, "Oh ya terima kasih banyak, ini berkat dari Allah." Lalu terkait guru spiritual itu ya, saya bersyukur sekali gitu ya, Prof. Agus, Pak Oti dan sahabat-sahabat semuanya pembelajar yang telah hadir pada pagi hari ini, bahwa saya itu dari waktu TK itu kan sekolah Katolik, lalu SD itu sekolah, eee, ada sempat juga agama sesuai dengan agama saya, lalu, ketika kelas 3 4 5 6 itu ya, itu Katolik lagi, lalu SMP-nya itu sekolah Kristen gitu ya, lalu SMA-nya satu juga sekolah Kristen, jadi di situlah saya belajar toleransi gitu loh. Jadi saya sudah ke gereja, sudah ke mana lagi nih, sudah ke apa lagi ya, pokoknya sudah ke tempat-tempat ibadah gitu loh. Jadi di situlah, pikiran saya itu juga sudah terbuka gitu dengan keberagaman gitu, Pak Alti. Jadi pastinya itu karena saya menyadari bahwa perbedaan itu ada, itu demi demi sebuah keindahan gitu, demi sebuah kebersamaan gitu, yang bisa kita petik. Coba kalau misalnya kita tidak tahu apa yang orang lain rasakan, misalnya kita tidak pernah merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa, kita tidak tahu orang lain ngomong apa sih, kita tidak bisa turut berempati atas apa yang dialami dan itu penting banget baik dalam sekolah, dalam bisnis, dalam karir, dalam keluarga, itu penting banget. Nggak mungkin orang lagi kesel, lagi sedih, terus kita ketawa, kan lucu gitu loh. Lalu juga terkait guru spiritual itu banyak sekali gitu ya, dan pernah waktu itu ya saat, keluarga kami itu kurang harmonis gitu ya, dan mungkin karena orang tua juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing, jadi saya bilang, "Ayo Pak, ayo Mah, kita ke tempat ibadah yuk." Lalu mereka bilang, "Ah, lagi hujan." Terus saya bilang, "Nggak apa-apa lah, hujan-hujan juga harus pergi." Waktu itu, waktu saya SD itu, saya bersyukur banget. Nah, ada ketika suatu saat itu, ketika SMP itu, saya itu imannya itu menjauh gitu, saya merasa. Kenapa? Karena mungkin banyak tugas dan tambah dengan keluarga, lalu kebawa ke sekolah permasalahannya, persoalannya, lalu juga dengan spiritual itu malah menjauh gitu. Nah itulah, dari situlah gitu, mmm, Pak Oti gitu ya, saya banyak untuk, menemukan guru-guru spiritual gitu, baik dari dalam tempat ibadah saya maupun di luar juga gitu Pak Oti, dari berbagai agama gitu dan, sewaktu ini pandemi ini, saya pernah diklat Pak Oti, waktu sekitar 2019 gitu ya, 2019 bulan bulan 6 gitu ya. Waktu itu saya ikut diklat di Jakarta 2,5 bulan dan melanjutkan di Batam gitu selama 4 bulan. Di situlah saya belajar bahwa, oh ya kenapa kok waktu di sini itu malahan banyak teman-teman yang malahan nasehatin karena saya paling kecil juga di sana. Ada yang bedanya cuma setahun aja Pak Oti, tapi saya tuh dianggap seperti anak paling muda gitulah ya. Jadi mereka itu mau untuk membimbing saya gitu. Saya dalam hati, kenapa di sekolah udah begini sama teman, udah sama guru begini, nggak disiplin lagi kan, terus-menerus berputar, lalu di sini juga begini lagi. Saya itu waktu itu udah keluar sekolah itu udah kayak, nggak nyesel juga nih, gimana belum sempat berpamitan gitu. Nah, beruntungnya di sana itu ternyata lama-lama saya menyadari, oh rupanya itu saya itu sedang dididik, sedang digembleng oleh kuasa ilahi, oleh Sang Maha Pencipta, oleh Tuhan gitu. Dari sana saya belajar banyak hal tentang toleransi, tentang bagaimana kedisiplinan, bagaimana untuk membangun mental yang kuat, bagaimana untuk membangun moralitas. Karena saya percaya bahwa kalau misalnya kita tuh sudah menghadapi masalah yang sudah top, sudah di puncak gitu ya, saat masalah itu mungkin,
sama gitu ya, ataupun misalnya lebih rendah sedikit gitu. Nah, kita nggak akan merasa seperti, tapi tiba-tiba orang saya berpikir, oh orang mungkin yang keluarganya baik-baik aja, keuangannya oke-oke aja, teman-temannya, guru-gurunya oke-oke aja, mentalnya oke-oke aja, terus tiba-tiba ada masalah gitu yang besar. Apakah dia bisa melewati? Ada persoalan yang besar? Pasti tidak gitu. Itulah yang terjadi juga pada saya gitu. Saya mulai melihat dalam diri, selama ini orang bilang, "Oh kamu itu begini-begini," bener sih mereka itu, mengejek kamu, memang nggak benar, memang nggak tepat gitu. Cara mereka memang tidak tepat dalam memberitahu. Cuman bagaimana aku merespon itu, aku mulai menyadari, oh iya bener, ternyata semakin aku merespon itu negatif, semakin tadi kan semakin sindrom itu semakin kita melawan, maka itu semakin semakin kuat gitu. Seperti misalnya nih, contohnya adalah, sewaktu di ombak gitu ya, sewaktu di laut gitu, ada seorang teman saya gitu ya, dia itu waktu itu tuh, naik kapal gitu ya, dan dia itu kapalnya itu tiba-tiba itu karena ombak itu tiba-tiba akhirnya kan tenggelam gitu ya, dan dia itu sebenarnya itu mereka sudah memakai pelampung, cuma kan pada panik. Teman-temannya lain itu berusaha untuk semakin berenang, semakin melawan badai, karena dia merasa badai ini, masalah ini tuh emang harus dijauhi gitu, emang harus dimusuhi gitu. Lalu dianya itu, sahabat saya itu, dia itu hanya, ya udah pasrah ajalah, berdoa, "Ya Allah kalau memang ini sudah waktunya, aku pasrahkan padamu." Lalu dia bisa mengapung seperti itu, Pak. Itu berkat imannya, kepercayaannya gitu. Dan ya saya merasa seperti itu gitu, Pak. Seperti layaknya masalah itu kita semakin melawan itu, semakin tidak menerima itu, ya maka semakin jauh pula kita dari spiritual gitu. Semakin jauh pula kita dengan Sang Pencipta, itu yang saya rasakan. Lalu terkait, dengan guru spiritual itu ya, Pak, saya dulu, berpikir bahwa apakah guru spiritual itu tuh, tidak mungkin hanya mengandalkan Tuhan saja gitu loh, hanya berserah pada Tuhan gitu. Dan mungkin seperti saya ini masih mengandalkan berpikir gitu loh. Jadi masih kayak, oh berpikir, sebaiknya begini ya, mungkin nggak sih rencana Tuhan seperti ini dalam hidup saya. Lalu saya bilang gini sama diri saya sendiri, mereka pemimpin agama kan juga bisa marah. Lalu, ya tapi kan dikatakan bahwa kalau marah untuk kebaikan, menegur untuk kebaikan itu tidak apa-apa, untuk membangkitkan. Contohnya saya juga begitu, gitu loh. Ternyata rupanya yang membedakan adalah spiritual mereka gitu. Adalah body, mind, soul, dan spirit. Paling penting adalah spirit adalah makhluk spiritual gitu dari Allah. Itu yang paling penting adalah keikhlasan dan kepasrahan mereka. Lalu tadi yang bilang itu adalah salah satu orang guru meditasi saya. Waktu itu saya konsul, saya lagi pusing banget itu. Gimana dong saya ada beasiswa begini di luar negeri, terus juga ada yang bisa mendapatkan kerjaan gitu di sana. Kerja sambil sekolah gitu. Saya gimana ini? Lalu dia bilang, kalau kamu masalahnya nggak selesai dalam diri kamu, mau kamu kemana pun juga akan sama aja gitu. Karena itu sebenarnya masalah itu dalam diri kamu, itu lingkaran luar gitu. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan dalam diri, maka luar juga akan seperti itu. Karena itulah yang karakter itu sifat yang sudah menjadi dalam bawah sadar kita. Tidak kita sadari akan kita lakukan seperti itu, dan kita akan mengambil pilihan yang sama apabila belum keluar dari zona seperti itu gitu. Pak Oti, lalu di sini juga ada Pak Edi, ada Bunda Nwita, ada Dr. Agus, ada mentornya, ada Kak Vivi, ada Bunda Yanti, ada Bunda Dami, ada banyak sekali guru-guru saya juga gitu. Pak Oti, disitulah walaupun gitu ya, mungkin saya dan mereka itu berbeda keyakinan gitu, namun saya tetap saya sangat sekali menghargai dan sangat menghormati sekali gitu ya, spiritualitas iman mereka terhadap Allah gitu. Saya sangat menghormati sekali. Jadi itu saya belajar gitu, bahwa yang terpenting itu adalah kalbu kita, adalah jiwa kita itu. Seperti itu. Ya Pak Oti. Dan ini karena pandemi ini malah saya banyak dapat guru spiritual gitu, Pak Oti. Alhamdulillah. Oke, Jos. Jos. Ya kan? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Oti. Terima kasih Dokter. Terima kasih sahabat. Terakhir, jadi orang senantiasa selaras kepada Allah ya. Jos. Betul, jadi ada bersama kita selaras sekali gitu. Jadi jangan berusaha untuk melawan gitu. Saya singkat terus nih, Josnya banyak ini rupanya. Terakhir tadi itu senantiasa selaras kepada yang kuasa, begitu ya. Jos juga itu saya singkat ya. Baik,
Ini banyak sekali komen intinya mensupport dari perjalanan hidup Hillary ya. Banyak sekali Saya yakin dari sahabat-sahabat di sini semua juga si pasti perjalanan hidupnya sahabat-sahabat. luar biasa banget ya. Ya, Pak Oti iya, juga luar biasa, Dokter iya, Agus luar bagus. biasa. Baik. Iya, benar-benar. Ya, bagi yang baru pertama kali gabung, ini ikon ini adalah komunitas ICEP ya, International Community EFT Practitioner. Jadi rata-rata di sini memang banyak yang sudah ikut praktisi ya sebagai terapis ataupun pemberhati ataupun pembelajaran seperti pembelajar begitu ya. Seperti Hillary juga ini semangatnya belajar sekaligus beliau juga seorang terapis. Ya, silakan bagi nanti yang pengen join untuk apa itu EFT bisa dilihat di eft.co.id ya, atau nanti hubungi admin di apa di Ya, grup. siap. Iya. Ya, semakin jos ya, gitu ya Dokter Semakin Agus. jos, iya. Benar. Silakan. Jadi semua ini iya. adalah tools dan bagaimana ya? Ini untuk mendekatkan mental dan Iya. spiritual kita ya, seperti mental, Iya, seperti yang slogan aku mental dan spiritual Iya. terapis. Walaupun kita berbeda keyakinan, namun kita sama satu tujuan ya. Sabar, syukur, ikhlas, pasrah semuanya ya, dan selaras kepada yang Tuhan yang kuasa. Baik, ada lagi ini masih ada beberapa Ini menit. terima Silakan kasih mau nih, berbagi. Bunda Iya, Nurita silakan. mau jadi the best person. Utami berusaha merespon Iya. positif terhadap apa yang terjadi. Lalu Pak Hikmat hidup bahagia dan bisa berperan membantu orang-orang di sekitar kita dalam mencapai hidup bahagia. Amin. Menjadi berkah bagi orang banyak, punya tabungan kebajikan yang banyak. Amin. Kali ini terima kasih banyak. Ya. Oke, lalu juga ada Pak Hikmat. Setuju, tidak ada kata terlambat. Asal kita mau pasti ada jalan. Saya ingin bisa berguna bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kak Vivi, belajar terus dan terus untuk menjadi manusia semakin lebih baik setiap harinya sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Lalu ini Pak Oti. Oh ya, oke. Ya Jos, oke. Pak Hikmat, oke. Terima kasih banyak. Oke, Kanan, Bu Asma Kanan. Boleh saya. Baik, Bunda. Terima kasih. Iya. Oh iya, Bunda. Bener, Maaf mangga. nggak pakai video. Mangga, Bu Nur, ya silakan. Bu Nurita. Yang Mangga, pertama saya akan sampaikan bahagia saya. Iya. Sudah Tuhan pertemukan saya dengan Hillary. Gini ya, Hillary yang akan saya sampaikan. Sepertinya teman-teman kita di ICEP tidak akan pernah menyesal, pernah membersamai Hillary dalam berbagi pengalamannya, berbagi kisah-kisahnya. Karena ternyata melihat malam ini, kami yakin ilmu yang berasal dari kawan-kawan, apapun itu gitu kan, pasti bisa kamu kembangkan. Nah, itu yang terpenting dari kami gitu ya. Bagaimana pada saat kamu menerima berbagai ilmu, tapi kamu nggak akan diam sampai di situ, tapi berkembang. Dan terlihat dari malam ini saya sampai tercengang juga, keren banget gitu kan. Keren banget Hillary. Jadi saya berterima kasih juga kepada Hillary yang bisa membuat milenial ini ternyata tidak seperti yang orang-orang bilang milenial itu males lah gitu ya, tidak bisa berkembang. Nah, kamu bisa menunjukkan bahwa milenial itu tidak kalah. Jadi untuk segala pengalaman mungkin kami yang sudah tua-tua ini ya gitu ya, tapi untuk pengembangan tidak juga dari pengalaman, tapi dari belajar kamu itulah Hillary. Itu yang ingin saya sampaikan karena luar biasa sekali ilmu yang malam ini. Ternyata usaha itu tidak membohongi hasil ya Hillary. Hasilnya seperti ini sekarang. Oke Hillary. Terima kasih banyak. Mohon doa untuk kami ya. Gimana? Bunda Nurita kan yang waktu pertama kali aku masuk ICEP tuh aku bingung-bingung abis ikut workshop ini gimana ini ngelakuinnya gimana kan waktu itu kan yang waktu breast cancer itu Bunda Nurita yang waktu itu pertama kali membantu. Terima kasih banyak Bunda Nurita. Alhamdulillah. Yang utama saya juga mohon kita berdoa ya supaya Pak Edi selalu diberkahi, supaya selalu disehatkan badannya karena beliau kita berkumpul gitu ya, kita dipertemukan dalam satu ilmu yang baik dan
baik untuk diri kita juga untuk bermanfaat untuk orang lain ya Hillary. Amin, Semangat ya terus Allah. ya Hillary. Salam dari kami semua untuk Hillary. Iya, dan sahabat-sahabat semua Pak Edi, Dr. Iya. Makasih. Terima kasih Pak Agus Ya. yang selalu membersamai juga nih. Ya, siap. Iya. Baik, terima kasih Bu Nurita. Ya, ini Iya. inspirator Iya. kita yang mendorong kita jangan kasih kendor. Beliau. Jangan kasih kendor. Iya, iya, iya. Iya. Baik, baik. Terima Wah, kasih. ini ada Luar biasa. lagi tadi apa nih dari Bu Risma. Semoga Hillary, bolehkah Amin. minta nomor kontak HP atau WA-nya? Maaf kalau berkenan. Oh, boleh. Ini dengan Bu Retno. Bu Retno ya, Bu Retno. Ya, Boleh, Retno. Bunda. boleh. Ya. Silakan bisa di chat di chat ya. Nanti dicantumkan di chat mungkin ya deh ya. Terima kasih banyak atas Terima kasih materi yang banyak, Bunda Retno. diberikan. Ya, Ya, jadi terima kasih banyak. berkat. Selamat. Amin ya Baik, Allah. terima kasih, Bu Retno. Dan sahabat-sahabat juga Amin, amin. menjadi Ya, berkat bagi ditunggu orang ya, banyak. Amin. ditunggu Cari kebermanfaatan nomor hidup, kontaknya amin. ya. Terima Cari misi kasih. hidup kita, amin. Ya. Amin. Selamat sukses selalu dan Ya, berkati. sangat bagus. Ya, Berkulimpah selalu jadi berkat ya. Makasih ya, maaf ini. Bu Retno ada di mana interupsi. posisinya? Bu Retno ada Ya. di mana? Saya Bu Pak Retno. Ya, enggak Oh, apa-apa. saya Bu Retno di- ada di mana ini? Di Jakarta atau di Saya luar kota? di ada di Kabupaten mana? Bandung Barat Pak, Cimahi dekat situ Pak. Kabupaten Bandung Barat, Cimahi. Daerah situ. Oh, iya. Ya. Bandung. Ya, Baik. terima kasih banyak. Pak. Baik, orang Bandung. Ya, silakan Ya. Bu Retno nanti bisa kontak. Ya, terima kasih. Baik. Selamat Terus, belajar. Teh Retno. Silakan, kita Saya- sama ya. belajar. Silakan. Terima kasih. Ini nomornya ya 081 986 7688 ya. Di chat ya Pak ya, soalnya belum ditulis Pak. 0819 ya. Sudah di chat Bu. Oh, di chat aja ya Pak ya. Belum 0819867688. Sudah di Ya. chat Bu, silakan dilihat. ya, di chat Terima kasih, ya. Bu Retno. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu Retno. Baik, Ya, terus baik. Bunda. Oh ya, ada lagi nih. Ada Pak Edi Baik, hadir. Mas. Ada Pak Edi hadir pada pagi hari Iya, ini. terima kasih Pak Edi. Ya, ini Iya, berkat ada Pak Edi. ya vibrasi positif dari sahabat-sahabat dari Dok Prof semuanya. Iya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat nyaman semuanya telah hadir pada pagi hari Iya. ini gitu ya. Terima kasih, alhamdulillah. Iya, Ya, terus Sama-sama. Pak Edi. iya. Berkat Pak Edi. Amin. Baik, Lalu berkat ada Allah. lagi yang pengen sharing ataupun bertanya kepada Hillary, ya, saudara kita. Silahkan, masih kasih ada waktu ini, kesempatan 15 menit. Silahkan, bisa dibuka. Ya. Ya, ada yang pengen sharing, ya, ataupun bertanya kepada Hillary. Beliau adalah praktisi EFT juga. Udah banyak yang tertolong ya, klien-klien ya. Amin, Iya. ya Rabbal Alamin. Berkat Allah, Pak Prof Agus Iya. hanya Beliau sudah tangannya dingin, udah luar biasa ini ya. Perjuangan beliau masih muda sekali. Dok Prof Agus lebih dingin lagi, sudah lebih udah itu. Materinya boleh dibagikan deh ya. Pak Edi. Ya, nanti Materinya dibagi Bu. boleh dibagi. Oh ya, terima kasih banyak. Saya agak terlambat sedikit ada gangguan tadi. Tapi Nanti materi materinya dibagi di keren. grup Retno. di Ya, grup materinya. Bu. Di grup Ya, terima Ibu kasih. ikuti grup ya Bu. oh iya, saya selalu ikut Pak. Biarpun kadang-kadang suka terlambat. Ya. Sering Siap, sering nggak apa-apa, ikut Bu. ya. Hanya kadang-kadang Ya, ada biasa. gangguan apa ya. Ini tadi agak lambat sedikit. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ditunggu. Baik. Ya Pak Gus, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Retno. Terima kasih Bunda Silakan. Retno. Antusias sekali ya. Silakan ada Ya. yang pengen berbagi Terima kasih. lagi. Bu siapa nih? Mau buka ini Bu Agati Laksono mau berbagi atau ada pertanyaan? Kebetulan saya masuknya juga tadi terlambat karena masih Oh. ngurusin surat Iya. keterangan. Jadi Iya, kalau iya. ada materinya saya mau juga nanti Pak. Terima kasih. Oh boleh Bu Agati, baik. Nanti Ibu kalau ikut grup nanti akan di-share ini ya Terima materinya. kasih Hilary, terima kasih Pak. Terima kasih Bunda Agati. Iya, terima kasih Bunda ya. Ada lagi yang masih ada beberapa menit kita sebelum kita
terpisah untuk acara berikutnya. Nanti ikon ini dilakukan di hari Senin dan Rabu. Kalau Rabu biasa ada kajian di spiritual, dan untuk Selasa besok juga biasanya ada acara namanya Life Learning Club. Jadi pembelajar juga bagi yang juga beberapa sahabat-sahabat yang menginginkan untuk berbagi cerita di sini bisa hubungi admin yang sudah saya tadi sampaikan ya. Silahkan mau berbagi cerita. Ya, silahkan Pak Uti lagi. Mas Agus, enggak, saya dengar itu Mbak Haleri itu dari tadi bilangnya selamat pagi terus. Rupanya posisinya di mana ini? Si pagi, kita udah malam. Iya. Oh ya, Jadi itulah. Silakan Hilary. Kenapa? Terus ada lagi yang suka katanya tadi dibilang saya itu kok dibilang masih muda-muda, padahal ada yang lebih muda gitu kan. Memang kelihatan muda, gitu. Tapi sesungguhnya itu berapa gitu? Muda Pak Agus atau muda Mbak Hillary gitu kan? Gitu. Nah itu yang gitu. Nah, tua pun muda Pak. Gitu itu, ya. Itu beda. Semangatnya masih 45 gitu loh. Iya, Pak Uti masih muda. Sangat muda. Masih 17 tahun ya atau 27. Oke. Tadi kenapa pagi gitu ya? Karena walaupun hari sudah malam, tapi semangat itu seperti lentera gitu ya, menerangi kegelapan, dan itulah pagi. Seperti orang seringkali membandingkan matahari sama bulan bagusan mana, terangan mana. Ternyata itu kan saling mengorbit mereka berdua. Jadi kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada matahari gitu. Coba bayangkan kalau malam-malam itu sama sekali nggak ada bulan dan gelap banget. Sedangkan kita masih beraktivitas pada malam hari gitu ya. Bahwa bulan ini juga bisa bersinar di tempat, di momen yang tepat, sahabat semuanya. Jadi pagi ini kenapa? Karena mengingatkan pada semangat yang masih pagi. Orang baru bangun tidur itu kan rasa semangat, energetik gitu ya, bersyukur. Nah itulah menggambarkan seperti itu, apalagi subuh kita sudah sholat, sudah berdoa, seperti itulah menggambarkan selalu pagi. Jadi lebih bagus kalau kita ini jangan hanya selamat pagi atau selamat malam ya. Mau kapanpun jadi semangat pagi gitu. Semangatnya yang pagi. Semangat bener. Pagi gitu ya. Semangatnya pagi, benar. Terima kasih Pak Oki. Baik, terima kasih. Kak Lari mau nanya, tadi kan dengarnya sedikit-sedikit. Iya, monggo Bunda. Tadi Kak Lari kan tadi bilang tentang alam semesta ya, ada energi segala. Itu doa yang bagaimana sih? Dimana kita tuh sudah sampai ke puncaknya, kita bisa menyatu dengan alam semesta dan menarik energi dari alam semesta untuk melakukan sesuatu hal yang produktif gitu, Hilary? Ya, terima kasih banyak Bunda Agati. Ini pertanyaannya luar biasa loh. Tadi Bunda Agati, Pak Oti, terus Bunda Retno, ini luar biasa banget pertanyaannya gitu ya. Jadi bagaimana untuk kita itu mencapai energi semesta gitu ya. Nah, sebenarnya semesta itu kan ada di tubuh kita gitu. Itu adalah mikro, dan alam semesta itu adalah makrokosmos gitu. Kita itu merupakan bagian juga, karena Tuhan, Allah itu adalah alam semesta, dan kita merupakan versi mininya dari alam semesta gitu. Jadi kalau saya itu semakin awalnya itu saya ikut meditasi dan ikut EFT dan disuruh membayangkan visualisasi, itu saya nggak bisa membayangkan gitu. Kenapa? Karena hanya fokus pada logika, pada otak manusia, tidak fokus pada ilahi gitu, pada kuasa ilahi. Nah jadi itu sebetulnya sih kalau saya itu awalnya waktu saya meditasi itu juga berusaha untuk membayangkan sinar, terang, dan berusaha untuk merasakan seperti apa sih sensasi energi itu loh, badannya bergetar gitu ya, chi-nya jalan, energi jalan tuh seperti apa di tubuh kita. Terus semakin berusaha begitu tuh, malah semakin akhirnya terlalu dipikirkan gitu, malahan akhirnya tidak berasa gitu. Tapi karena itu lama-lama dijalani terus itu ya, tiap hari gitu, dan itu lama-lama aware itu, kesadaran diri itu semakin meningkat. Dari situlah meningkat itu barulah kita bisa merasakan energi ilahi dan energi dari alam semesta itu gitu, Bunda Agati. Iya, berarti perlu latihan ya. Betul. Perlu diulang-ulang ya. Ya, pasti. Dan pastinya itu kalau misalnya kita menghadapi persoalan gitu ya, mood emosi kita itu atau mood kita down gitu ya.
Nah itu berpikir dulu lah, bernafas dulu dan melakukan EFT tapping dulu, tuh, Bunda Gati. Jadi kita tidak langsung menanggapi, karena kalau seperti itu semakin jauh kita dengan energi Allah, semakin jauh kita dengan energi semesta. Seperti halnya Allah itu seperti wifi yang luas gitu ya, dan kita tuh seperti perangkatnya. Jadi kalau misalnya kita itu, jangan kan Allah itu sudah menghubungi kita gitu, tapi kan karena kita signal yang nggak bagus gitu ya, akhirnya jadinya nggak ke connect gitu. Padahal sebenarnya itu sudah ada energi semesta itu. Seperti itu, Bunda Agat. Ya. Oke, makasih. Makasih, Bunda Agat. Luar biasa, Jos pertanyaannya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ganti, luar biasa. Silakan yang lain, masih ada beberapa menit sebelum kita akhiri. Ya, ada satu penanya lagi, silakan. Ataupun sharing. Silakan, atau komen, silakan. Mumpung kita bersama Hillary ini. Ini first time ya untuk di ini ya, di icon ya, Hillary. Ya, sepertinya ya. Prof. Nah, ini dia akan berlanjut ini. Alhamdulillah ini Alhamdulillah, sukses ya Allah. ya. Baik, ini banyak komentarnya. Pak Hikmat mau membuka ini, ada ini Pak Hikmat mau pembelajaran dari Hillary. Silahkan Pak Hikmat. Ya. Selamat pagi, Hillary. Ya, Iya. selamat pagi. Semangat pagi. Ya, Pak Hikmat. Ya, sangat menarik ya. Apa yang dijalani, disampaikan, diatasi, semuanya kayaknya kelihatannya semua semut-semut saja. Yang ingin saya ketahui sebetulnya dari perjalanan apa yang dijalani oleh Hillary, ke depannya apa harapannya? Ingin seperti apa? Kan Hillary masih muda, jadi ada sesuatu yang visi misi ke depan yang pasti luar biasa. Di bayangan saya pasti luar biasa. Nah, boleh sharing nggak? Sebetulnya apa yang diinginkan untuk masa depan? Ya, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Ya, betul sekali Pak Hikmat. Iya, jadi tadi kan melanjuti ya, ini terkait juga dengan pertanyaan dari Pak Oti, dari Bunda Agati gitu ya, pertama. Nah itu bagaimana untuk bersatu dengan alam semesta gitu ya. Jadi seperti hal seperti ini, kutub itu kan. Jadi kalau misalnya yang alam semesta kutub dari Allah itu positif, lalu kitanya masih negatif gitu ya, gimana kita bisa mencapai itu? Gitu. Jadi memang harus dari dalam diri sendiri dulu tuh dibenarkan, baru kita bisa untuk menikmati sensasi itu, keberkahan, keberlimpahan seperti apa, energi syukur itu seperti apa, energi kebahagiaan itu seperti apa gitu. Lalu yang saya lakukan itu saya banyak-banyaklah forgiveness gitu sahabat-sahabat, karena kalau kita tidak maafkan itu tuh menghambat gitu loh. Energi kita sehari-hari ini kita sudah banyak memiliki goal-goal yang mau dicapai, target-target, tapi karena itu tidak maafkan itu kan maka itu disitulah menghambat. Jadi misalnya skill itu seorang atlet nih, skillnya oke ya, lalu pengetahuannya oke, kenapa masih belum goal ke nasional gitu, seperti atlet Sulastri gitu, karena itu adalah pengaruh dari mentalnya, energinya yang masih ada suka marah dan mungkin masih menendam juga, seperti itu sih. Jadi kalau saya berusaha untuk forgiveness gitu, selalu forgiveness, untuk menerima dan mengikhlaskan, dan serta juga yang terpenting adalah mendoakan gitu, karena dengan kita mendoakan, jangankan mendoakan misalnya hanya orang tua, hanya keluarga aja udah sangat luar biasa. Apalagi kita bisa mendoakan Indonesia, bisa mendoakan dunia gitu. Maka itu energi kolektif itu, kebersamaan itu akan luar biasa banget, karena alam semesta ini mengandung begitu banyaknya energi positif gitu dari Sang Ilahi, seperti itu. Jadi saya ini kan dulunya kan tidak bisa untuk menerima, untuk bisa memaafkan lingkungan. Nah, sekarang ini saya bisa gitu. Setiap kali misalnya ada keluarga, ada orang tua gitu ya, papa yang datang itu saya masakin, dan pernah juga melakukan EFT juga, terapi juga kepada beliau gitu. Untuk kakinya dan tulang belakangnya, seperti itu sih. Walaupun ini hanya sebuah tools EFT, dan pastinya adalah berkat kuasa dan kehendak yang tepat dari Allah, dari Sang Kuasa, seperti itu. Nah, saya ke depannya itu saya memiliki visi dan misi serta target yang mau dicapai gitu ya.
misi mengapa, alasan misi adalah mengapa alasan kita itu harus hidup gitu. Mengapa kita diturunkan ke dunia ini. Nah, saya dulu merasa ya apa hanya kebetulan gitu. Tapi ternyata saya menemukan gitu bahwa tidak kebetulan gitu. Bahwa semua diciptakan itu pasti ada maknanya gitu. Baik mungkin manusia, mungkin juga tumbuhan, hewan itu semuanya itu pasti bahkan yang kita temui paling unik pun apa yang ada fungsinya tumbuhan ini ternyata ada fungsinya gitu. Dan yang paling penting adalah untuk bermanfaat bagi orang banyak. Pernah kita melihat misalnya, oh dia tuh kaya, lalu misalnya itu secara wajah rupawan misalnya, secara keluarga bahagia, lalu kenapa dia harus misalnya itu bye-bye, harus mengakhiri dirinya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kebermanfaatan, tidak menemukan arti di balik kehidupannya. Itu jadi menurut saya yang terpenting itu adalah untuk menemukan kebermanfaatan kepada diri sendiri pastinya ya, sudah menemukan makna yang tepat, misi kita apa di dunia ini, apa tugas kita di dunia ini, peran kita apa, lalu kita bermanfaat juga bagi orang banyak, seperti itu sih. Jadi kedepannya itu saya berdoa kepada Sang Ilahi gitu ya, agar beralam semesta, agar bisa untuk mendirikan baksos gitu ya, baksos kesehatan gitu, seperti misalnya GISA gitu ya. Seperti kali ini gitu, kita ikut konferensi seperti ini gitu, di mana komunitas ini tuh bisa saling mensupport, saling mendukung gitu ya, energi bersama gitu. Lalu saling menguatkan, seperti itu sih. Baik secara spiritual pastinya, apapun yang kita lakukan ini adalah ibadah gitu. Mendekatkan dengan Sang Ilahi dan secara mental juga. Itu yang mau, dan juga untuk kesehatan mungkin juga, atau kesehatan fisik juga, seperti itu. Baik, Pak Hikmat. Terima kasih banyak Pak Hikmat. Ya. Baik. Ada lagi, Hilary? Ya, alhamdulillah. Nah, Ya, luar betul. biasa Terima ini, Pak kasih Hikmat, banyak komentarnya. Pak Hikmat. Baik, ini masih ada sisa 6 menit. Silahkan ada yang pengen berbagi lagi. Ini ada yang pakai bawa kucing nih, Pak Rafael Sujin. Wah, Pak Rafael lucu ini banget, Pak. Wah, ini komunitas dari pets ini ya, apa namanya? Touch therapy petsnya dari Dok Prof Agus nih. Oh, belum. Silakan Pak Rafael berbagi cerita. Iya, sebelum kita akhiri. Iya. Mohon maaf. Di tapping Pak kucingnya. Iya. Ya, saya sebenarnya ikut beberapa kali ICONICEF atau apa dengan belum sangat terlibat, tapi saya sangat terbantu dengan komunitas ini. Kalau saya boleh, apakah suara saya terdengar? Cukup Terdengar dengan jelas. Ya, Ya, Pak Rafael. sangat bermanfaat buat saya. Pertama kali saya ikut ada tapping EFT dan segala macam, saya mendapatkan manfaat, walaupun mungkin secara pribadi saya masih bingung bagaimana melaksanakannya, apakah harian, harus berapa saat, tapi saya enjoy dengan grup ini, jadi kalau ada waktu saya ikut terlibat, jadi ketika Hilary juga sharing dengan banyak hal, saya memang harus banyak belajar melihat, jadi mengapa kita berbagi itu membuat kesehatan kita semakin baik, seperti tadi diagram angka 8, model 8, saya jadi semakin memahami, jadi iya ya, saya tidak terlalu memperhatikan, karena dalam perjalanan saya karena sangat kuat di pengetahuan otak, jadi orang banyak datang ke saya karena ke arah kemampuan, tapi saya baru memahami ketika orang share, banyak berbagi, dan kesehatan itu datang untuk diri sendiri dan semacam itu. Saya tidak memahami, tapi ketika saya ikut EFT dan semakin perjalanannya badan saya semakin lebih sehat. Lebih bugar, saya pakai istilah lebih bugar, semacam itu. Jadi terima kasih kalau saya boleh sharing. Jadi maaf tadi kucing saya sini kemari. Nggak apa-apa Pak, sering-sering Pak. Oh, kucingnya lucu Pak, energi positif Pak. Iya. Udah jalan lagi, tapi nanti. Pak Rafael ada di mana ini posisinya? Jakarta? Saya di Blora, Jawa Tengah. Di Blora. Oh iya. Pak Rafael apa profesinya? Minta maaf. Saya peternak, tapi saya diminta bantu oleh di paroki untuk jadi katekis, mengajar anak SD, SMP, lebih ke situ. Tapi ini informal, tidak di sekolah tapi di lingkungan gereja. Diminta
bantu sebagai katekis. Ya, Jadi mulai saya sendiri ya. latar belakang saya peternak. Wow, peternak ya. Ya, siap. Sama Pak, saya juga peternak. Ya, baik. Terima kasih Pak Rafael untuk berbagi. Ya, luar biasa. Ini. Silakan kalau pengen lebih mendalam Pak lagi Rafael. bisa hubungi admin untuk belajar bersama kami dan berbagi. Ya, Oh, di sini ya. kita forum untuk berbagi. Ya, silakan. Yes. Pak Rafael, bisa minta nomor kontaknya Pak Rafael? Ini ada yang Pak Nyoman ini minta nomor kontaknya Pak Rafael. Oh, boleh. Nanti Saya Beliau share ini di guru chat. saya juga, Pak Oh, guru Rafael. juga. Ah. Iya. Makanya kenapa Pak Rafael saya sebut karena ada perbedaan saya lihat makanya. Itu iya. Kelihatan kalau saya dari auranya. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Pak Rafael. Terima kasih banyak. Ya, saya akan tulis di chat. Silakan ya. Baik, kita masih ada 2 menit lagi. Ada yang ingin membersamai lagi untuk berbagi cerita ataupun bertanya kepada Hilary? Ya. Di sini banyak banget ya. Ini Dr. Agus, teman-teman kita dari ICEP udah hadir nih. Wah, aku senang banget ada Dok Lea di sini. Itu tadi banyak sekali memang, sampai 65 orang tadi itu. Terus karena ada kepentingan yang lain kan. Ada Bunda Nunu nih dari sama-sama dari ini juga dari komunitas Mindfulness Anchor, mentornya ada. Dan Nurita ya banyak banget, ada siapa lagi nih? Wah, luar biasa. Ada Bunda Yanti, wah. Baik, sebelum kita akhiri silahkan closing statement dari Hilary untuk closing statement 1-2 menit silahkan. Oke, terima kasih Dokter. Oke, buat semuanya. Banyak orang yang gagal dalam hidup karena dia itu tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka itu menyerah. Thomas Alva Edison. Jadi beliau ini tidak menceritakan ya, bagaimana satu dia gagal begini, maksudnya belajar ya, kita sebut sebagai pembelajaran, satu dia begini, dua begini. Cuman orang melihat, oh ya, dari itulah aku belajar untuk menuju kesuksesan, untuk menuju keberhasilan. Itulah yang dilihat oleh Thomas Alva Edison gitu ya. Sampai akhirnya dia menuju kesuksesan. Baik, Hilary, Kristan Putri Jos. Luar biasa. Yuk buat hidup sahabat pembelajar semuanya menjadi testimoni keberhasilan ajaib. Jadi saya selalu berkata pada diri sendiri dan kepada keluarga saya juga, hidup ini tuh seperti mau testimoni gitu. Jadi 1 udah, 2 udah, 3 udah, kita rasanya tuh mau membuat lagi testimoni baru, perubahan hidup gitu ya, semakin mendekatkan dengan ilahi, dengan tujuan, dengan visi dan misi mengapa kita dilahirkan di dunia ini gitu ya. Jadi aksi kita, action ditambah dengan niat yang positif itu merupakan magic gitu. Itulah terdapat keajaiban dalam hidup seperti itu. Siapa yang mau membuat hidup sahabat-sahabat semuanya menjadi testimoni keberhasilan ajaib? Ayo tulis di komentar chat. Saya mau membuat hidup menjadi testimoni keberhasilan ajaib. Tulis action plus intention sama dengan magic. Jadi nggak perlu misalnya penyulap atau apa gitu ya untuk menciptakan magic gitu. Cukup dari diri sendiri. Dan dengan bantuan, pastinya dengan bantuan Allah gitu, bantuan Tuhan pastinya. Baik, Hilary. Ya. Keren, terima kasih, kasih atas 1,5 jam yang ajaib ini. Karena beliau tadi sebelumnya, mungkin di ujung ini saya kasih tahu kisahnya. Beliau ini SMA aja belum selesai nih, sebentar lagi selesai. Dan karena banyak pembelajaran dia ngambil paket C dan punya cita-cita untuk jadi seorang sarjana psikolog. Kita doakan saja untuk kesuksesan beliau.
Karena inilah tokoh pemuda yang mau belajar tiada henti dan mau berbagi. Baik, dari saya, mohon maaf lahir batin, saya Agus Praino membersamai di Icon Talk kali ini. Terima kasih Hilary, jangan kapok, jangan kendor, katanya Bu Nurita. Sampai ketemu lagi, kita bersama lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.